Bagaimana Ustadz nipu dengan agama? Bikin produk bid'ah. Kepada orang yang meninggal diperas. Kalau ada orang yang meninggal seharusnya kan disumbang. Ini malah diperas. Hartanya dikeluarkan secara paksa. 1, 3, 7, 40. Kan itu pemerasan itu. Bahwasanya di tahlilan itu adalah pemerasan yang terjadi oleh ustadz-ustadz yang mengharapkan cuan saja. Suka ataupun tidak dengan ucapan saya ini, itu kenyataan yang terjadi. Kalau orang miskin, ya biasanya ustadznya mau datang, ya, oh sedikit amplopnya. Di laut, ayo. Hasilnya, jadi saya harapkan kepada teman-teman, 25 kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali lagi dengan kami di Lampai Channel, berbagi manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel, ya, kita akan melihat seorang dai yang berbicara terkait dengan Maulid Nabi. Ya, ini lagi sedikit-sedikit pasti mereka tuduh Salafi, mereka tuduh Wahabi, ya, karena memang kebencian yang ada pada diri mereka yang telah melekat karena disampaikan oleh kiai-kiai mereka, yang ujung-ujungnya adalah sebagaimana dikatakan oleh Buya Yahya bahwa ya ada kiai yang memang pemalas. Belum tawasul kok nggak boleh? Ini biasanya Ustadz males nggak mau belajar. Tidak mau belajar sehingga membuat taklid buta kepada orang-orang. Saya sepakat dengan sebagaimana yang dia katakan itu. Ya, ada kiai-kiai yang memang yang tidak mau belajar, kemudian mau sembarang saja amalan-amalan yang dia lakukan, kemudian diajarkan kepada orang. Setelah orang meluruskan katanya, ya dia menganggap bahwa itu pasti Wahabi itu. Padahal lihatlah dalil-dalil bagaimana Rasulullah SAW beramal. Nah, termasuk di sini kita akan melihat terkait dengan pernyataan seorang ustadz bahwasanya ada orang, ya kita lihat dari tetangga sebelah yang suka gempa melaksanakan tahlilan. Itu pada dasarnya katanya dia mengatakan di sini yaitu pemerasan terhadap harta si mayit dengan alasan yaitu bersedekah. Oke, kita tidak berpanjang lebar, antum saksikan secara keseluruhan ya supaya tidak salah paham di sini ya, supaya antum jika sekiranya antum tidak suka minimal orang lain bisa mengambil manfaat. Jika sekiranya antum tidak sepakat, maka coba antum cari dalil-dalil, luruskan niat, ikhlaskan hatinya antum lihat penjelasan-penjelasan benar atau tidak. Jangan kita taklid buta kepada kiai-kiai kita sebagaimana Buya yang mengatakan bahwasanya ada kiai-kiai yang bodoh yang tidak mau belajar, yang hanya sembarang menyampaikan saja, menyampaikan ilmu yang sehingga orang membuat taklid. Padahal memang ajaran-ajaran Rasulullah SAW itu tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, ayo kita sama-sama menyaksikan. 2. Di sini pulau yang nama oknum Ustadz nararipu. Bagaimana Ustadz nipu dengan agama? Bikin produk bid'ah. Kepada orang yang meninggal diperas. Tahu diperas? Apa diperas bahasa Indonesianya? Ya diperas. Kalau ada orang yang meninggal seharusnya kan disumbang. Ini malah diperas. Hartanya dikeluarkan secara paksa. 1, 3, 7, 40. Kan itu pemerasan itu. Dalih apa? Agama. Katanya harus bersedekah. Orang yang sudah meninggal. Punten. Ibu masih punya orang tua? Bagi ibu dan bapak yang sudah tidak punya orang tua, tidak perlu mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal. Salatnya baik wajib maupun sunat, saumnya wajib sunat, baca Qur'annya, sedekahnya, hajinya, umrohnya, ibu dapat pahala sebagai anaknya. Orang tua yang sudah meninggal pun dapat pahala. Selesai sebenarnya. Tapi kenapa dijadikan proyek? Karena oknum ustadznya pengen cuan. Apa cuan? Duit. Apalagi Rajaban ibu, muludan. Wah, ngondang Ustadz Ansor mah cukup pakai WA.
Pak Samsudin Bukhari langsung WA, Tad, nyebut lagi Tad. Tad, pakai Coca-Cola. Nanti tanggal sekian ngisi ya, insya Allah. Kalau mau rajaban, muludan, pesennya juga ngantri. Mahal deh. Ustad nate opat. Ngaji tos Isa. Isa teh solawatan heula, pujian heula. Jam 11 baru der ngaji. Wah, meres teh dulu. Sok taroskeun ibu. Kalau ada orang yang meninggal miskin, mau tidak mereka datang? Tidak mau. Apalagi kalau tidak ada ampau, tidak mau. Kasihan itu. Itu yang merusak agama. Oke, sahabat Lampai Channel, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Ya, kita mendengarkan penjelasannya luar biasa. Saya sepakat dengan apa yang dia katakan. Bahwasanya di tahlilan itu adalah pemerasan yang terjadi oleh ustaz-ustaz yang mengharapkan cuan saja. Suka ataupun tidak dengan ucapan saya ini, itu kenyataan yang terjadi. Kalau dengan orang sebagaimana yang dia katakan tadi ini, kalau orang miskin, ya biasanya ustadznya tidak mau datang, ya. Oh, sedikit amplopnya, makanannya itu tidak enak. Padahal itu adalah suatu pemerasan oleh ustadz yang dilakukan oleh ustadz dalam rangka mau sehingga itu mereka Wahabi itu mengharamkan tahlilan, mengharamkan. Itulah yang dijelaskan dari jangan diputar syariat ini. Rasulullah kan menyuruh keluarga Ja'far, ya, untuk memberikan makanan, untuk membawa makanan, membawa sesuatu kepada keluarga Ja'far, karena mereka lagi ditimpa kesibukan, yaitu kematiannya Ja'far. Kalau sekarang dibalik, apalagi ustaz-ustaznya, kiai-kiainya luar biasa, ya, tujuannya adalah makan. Kemudian membawa itu mengatasnamakan syariat Islam, bahwasanya kamu harus bersedekah kepada anakmu, kamu harus seperti ini dan seperti itu supaya anakmu itu selamat dari siksaan kubur. Bagaimana bisa, ya? Tujuannya itu kan hanya untuk mencari makan saja, sehingga disebarkanlah fitnah. Makanya terkait dengan tahlilan ini, ya, saya sepakat tadi dengan apa yang dikatakan, termasuk mauludan, ya, yang mana mereka ujung-ujungnya adalah makan, ya, ujung-ujungnya amplop, ujung-ujungnya adalah uang. Yang setelah itu kalau ada orang yang meluruskan, ya, disebarkan lagi fitnah, ini Wahabi, ini Salafiyah, ini Salafi, ya, luar biasa. Padahal yang dijelaskan itu adalah suatu kebenaran. Seharusnya mereka duduk kaji juga, ya, sebagaimana yang Buya Yahya. Saya senang dengan ucapan yang indah itu, ya, bahwasanya ada memang kiai-kiai yang memang malas belajar katanya, ya, itu yang dikatakan, sehingga mau mengharapkan saja amalan-amalan dia sembara saja, buat amalan, katanya bertemu dengan Nabi, ya, tapi tidak nampak wajahnya, ketemu dengan Allah dalam mimpi. Allah Akbar, itu hal yang tidak benar. Makanya tahlilan, kalau antum punya anak, orang tuanya antum atau keluarganya antum meninggal, ya, antum bersedekah saja, ya, bersedekah. Jangan dibuat 3 hari, 5 hari, 7 hari, berapa hari lagi itu. Kenapa tidak setiap hari saja, supaya semakin baik ini, atau menyumbang di masjid, mendapatkan amal jariah. Itu yang diharapkan, bukan hanya 3 hari, 7 hari, 40 hari, 60 hari. Kenapa tidak 10 hari, 15 hari, 20 hari, 25 hari, atau 21 hari, atau 31 hari. Lakukan amalan dia bersedekah, ya, kepada orang-orang fakir miskin. Antum menyumbang di masjid untuk keluarganya antum yang meninggal, itu kan lebih baik daripada antum kasih kiai-kiai uang itu yang mereka cuma melihat saja, wah, di sini makanannya bagus, makanannya banyak, ampulnya tebal, karena yang meninggal orang kaya. Ya, kalau tidak seperti itu, tidak dapat uang yang banyak, ya mereka tidak datang, atau datangnya dengan hati yang galau, ya, karena sedikit amplopnya nanti. Oke, kita diskusi saja di kolom komentar, sahabat Lampai Channel. Saya kesimpulannya adalah saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz ini, bahwasanya dalam Maulid, dalam tahlilan itu adalah terjadinya pemerasan yang mengatasnamakan sedekah, mengatasnamakan agama, menakuti keluarga orang si mayat itu. Kamu harus bersedekah. Ya, saya sepakat dengan apa yang dikatakan. Kalau antum bagaimana, sahabat Lampai Channel? Kita diskusi di kolom komentar. Demikian, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين.